Karma pembenci kucing. Di sudut kota kecil bernama Cibarani, berdiri sebuah pasar tradisional yang ramai di siang hari namun berubah menjadi sepi dan menyeramkan setelah matahari tenggelam. Pasar Cibarani adalah jantung ekonomi warga sekitar, tempat pedagang kecil menggantungkan hidupnya. Namun, di balik kehidupan pasar yang ramai, tersembunyi kisah kelam yang tak banyak diketahui orang. Namanya Darto, seorang pria berusia 50-an, bertubuh besar dan berkulit gelap, dengan sorot mata tajam dan wajah yang selalu terlihat murung. Ia adalah petugas kebersihan pasar. Setiap pagi, sebelum pedagang membuka lapak dan pembeli datang, Darto sudah sibuk menyapu lantai pasar, mengangkat tumpukan sampah, dan membuang sisa-sisa makanan yang berserakan. Ia dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga sebagai sosok yang dingin dan pemarah. Namun ada satu hal yang paling dikenal dari Darto, ia membenci kucing. Tak ada yang tahu pasti alasan kebenciannya. Beberapa mengatakan Darto pernah digigit kucing waktu kecil. Yang lain mengatakan istrinya pernah meninggal karena terjatuh saat mencoba menghindari seekor kucing liar. Entah mana yang benar. Yang pasti, kebenciannya telah berubah menjadi kekejaman. Setiap kali melihat kucing berkeliaran di pasar, Darto tak segan-segan menendang, melempar batu, bahkan membunuhnya dengan sapu besi panjang miliknya. Ia sering terlihat membawa karung besar, tempat ia memasukkan kucing-kucing liar yang berhasil ditangkap. Karung itu lalu dibawa ke tempat pembakaran sampah di belakang pasar, dan dari sana, kerap tercium bau hangus yang menyengat. Warga pasar mulai merasa resah, tapi tak ada yang berani menegur. Mereka takut. Bukan hanya karena postur dan sikap Darto yang menakutkan, tapi juga karena ada keyakinan lama di antara pedagang bahwa menyakiti kucing bisa membawa kutukan. Namun Darto, yang dikenal sebagai orang tak percaya tahayul, mengabaikan semuanya. Kucing itu hama. Mereka bawa penyakit. Kalau nggak dibasmi, bisa-bisa pasar ini penuh kutu dan kotoran, katanya suatu hari, ketika seorang pedagang mencoba memperingatkannya. Musim hujan datang, membawa udara dingin dan kabut tebal yang menyelimuti pasar setiap pagi. Suatu malam, hujan deras turun tanpa henti. Pasar gelap gulita karena aliran listrik terputus. Darto masih berada di sana, membersihkan sisa-sisa sampah yang belum sempat diangkat. Ia mendorong gerobak tuanya menuju tempat pembakaran, membawa karung berisi 4 ekor kucing liar yang ia tangkap pagi itu. Di tengah derasnya hujan, Darto menyalakan api besar dari tumpukan sampah kering yang ia simpan di gudang tua. Bau asap bercampur dengan aroma menyengat dari tubuh-tubuh kucing yang terbakar. Namun malam itu berbeda. Api yang menyala tampak membentuk bayangan aneh. Seperti siluet kucing-kucing dengan mata menyala, berdiri di sekitar api. Darto mengucek matanya, mengira itu halusinasi karena lelah. Tapi suara moongan mulai terdengar, pelan, lalu semakin keras, dan lebih banyak. Darto menoleh. Dari balik gelap dan kabut, muncul puluhan pasang mata kecil berkilat. Kucing-kucing liar, basah kuyup, berdiri mematung dalam diam, mengelilinginya. Mereka tak bergerak, hanya menatap. "Hus! Pergi kalian!" Darto mengangkat sapunya dan mengayunkan ke arah mereka. Tapi kucing-kucing itu tak bergeming. Saat sapu itu mengenai seekor, tubuh kucing itu menghilang seperti asap. Panik, Darto mulai berlari kembali ke dalam pasar. Namun suara moongan mengikuti, kini seolah dari setiap arah. Di lorong ikan, di bawah meja sayur, di atas atap, bahkan dari dalam gerobak sampahnya.
Moongan itu berubah menjadi jeritan yang menyesakkan dada. Ia terpeleset, jatuh ke genangan air. Ketika mencoba bangkit, ia melihat sekelilingnya dipenuhi kucing. Tapi bukan kucing biasa. Tubuh mereka gosong, kulit melepuh, mata putih kosong. Mereka mendekat perlahan, tanpa suara, dan semakin banyak. Jangan-jangan. Darto menjerit, merangkak mundur. Tapi di belakangnya, sesosok kucing besar muncul, seluruh tubuhnya hitam legam seperti arang, dengan mata merah membara. Kucing itu menatap Darto sejenak, lalu membuka mulutnya. Pembenci? Suara itu terdengar jelas di kepala Darto. Kau akan merasakan apa yang kau lakukan. Sejak malam itu, Darto menghilang dari pasar. Para pedagang mengira ia pindah atau dipecat. Tapi beberapa hari kemudian, kabar menyebar bahwa Darto ditemukan oleh seorang pemulung di gudang tua dekat tempat pembakaran. Ia duduk termenung, tubuhnya kotor, dan matanya kosong menatap dinding. Yang membuat semua merinding adalah dinding di sekelilingnya penuh dengan gambar kucing. Ribuan. Semua digambar dengan kuku dan darah, memenuhi setiap inci ruangan. Darto dibawa ke rumah sakit jiwa kota. Dokter mengatakan ia mengalami psikosis berat, tidak mengenali siapapun, dan setiap malam berteriak-teriak ketakutan, menyebut kucing berulang kali. Salah satu perawat pernah mencoba memberinya boneka kecil berbentuk kucing. Darto langsung menjerit histeris dan menggigit tangannya sendiri sampai berdarah. Pasar Cibarani kembali berjalan seperti biasa, tapi kisah tentang Darto menjadi legenda yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang-orang mulai memperlakukan kucing liar dengan lebih baik. Bahkan beberapa pedagang mulai menyediakan makanan untuk mereka. Karena semua tahu, kucing mungkin diam, tapi mereka tidak pernah lupa.